Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di acara Okur, obrolan seputar kuliner. Ya, Okur. Satu mana cukup? Oke. Di episode kali ini saya Agastio akan memandu kalian semua untuk bertemu dengan seorang pemuda di mana dia belajar terjun di bisnis kulinernya. Tanpa lama-lama, ini dia kita kedatangan bintang tamu kita. Ya Mas, silahkan masuk. Ya, silahkan duduk. Ya, ini narasumber kita yang bernama Mas Dionysius Restian Senasonda, bisa dipanggil Mas Dion. Ia adalah seorang pengusaha yang masih merintis usahanya di bidang kuliner tentunya. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita langsung tanyakan saja terhadap Mas Dion nih. Gimana Mas Dion kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya Mas Dion, berbicara tentang usaha kuliner Mas Dion, menurut Mas Dion sendiri, terjun dalam usaha kuliner itu seru atau malah menjadi suatu hal baru? Bagaimana Mas Dion? Ya hal baru bagi saya, ya menurut saya juga seru buat saya. Ya campur aduk ya Mas. Oh, campur aduk, berarti ya ada serunya. Ya. Yang penting mendapatkan pengalaman juga ya Mas Dion. Betul. Oke. Ya, kita langsung saja bertanya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Mas Dion terpikirkan untuk memulai usaha Gedang Kribo ini, dan apa alasannya? Kenapa dinamakan Gedang Kribo? Alasan pertama itu karena ya sudah jelas karena ingin mencari rezeki ya Mas. Saya membuka usaha ini untuk mencari rezeki buat saya, membukakan peluang bisnis buat saya sendiri. Untuk nama sendiri dinamakan Gedang Kribo karena dari bentuknya sendiri kan Mas, kremes dari gedang yang saya sajikan itu kan bentuknya itu seperti rambut yang kribo Mas. Oh, Gitu. berarti ya namanya ya memiliki arti juga ya Iya. Mas. Oh. Ya itu tadi itu alasan kenapa dinamakan Gedang Kribo ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu nih Mas, apa keistimewaan Gedang Kribo ini sehingga banyak diminati oleh orang-orang dan menjadi orang-orang itu tertarik untuk membeli Gedang Kribo ini? Kalau dari bentuknya sendiri ya Mas ya, Ya. yang namanya pisang goreng kan dari bentuk kan seperti itu aja. Kalau dari tempat saya kan berbeda. Itu kan ya pisang goreng tapi dilumuri dengan kremes. Dari bentuk sudah menarik, dari rasa juga mungkin bisa dipadukan dengan kremes, itu mungkin yang menjadi daya tarik dari pelanggan-pelanggan. Jadi orang-orang tertarik dari situnya. Oh, Ya. oke. Karena kremesnya itu ya yang Ya, membuat beda betul. gitu ya. Nah, Mas Dion, lanjut ke pertanyaan ketiga. Gedang itu kan diambil dari bahasa Jawa pisang ya. Betul. Bahan utamanya juga dari pisang. Nah, jenis apa sih Mas yang Gedang Kribo itu, jenis pisangnya itu apa? Bisa enggak kalau misalkan jenis pisangnya itu diganti dengan yang lain? Kalau bisa nggak bisa itu pastinya bisa kalau bisa diganti. Tetapi sebelum saya berjualan, saya sudah mencoba dengan berbagai jenis macam pisang, seperti pisang tanduk, pisang bawen. Tapi dari percobaan-percobaan tersebut yang paling cocok itu pisang kepok. Oh, pisang kepok. Ya. Pertanyaan keempat, Oke. Gedang Kribo ini usaha milik Anda pribadi atau ada franchise Mas? Ini pure milik saya pribadi, Oh, pribadi jadi dari nol nih. dari nol ya. Nah, kalau usaha pribadi, apakah ada keinginan kedepannya untuk membuka cabang suatu saat nanti? Sudah jelas dari yang namanya cari cuan ya, Iya. sudah jelas membuka cabang. Oke, ya kita doakanlah nanti bisa Amin, banyak amin. cabang banyak di mana-mana. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Sebagai seorang yang terjun dalam usaha kuliner ini, Mas, keluh kesah apa yang Anda rasakan selama membuka usaha Gedang Kribo ini? Ya keluh kesahnya ya kalau pas mendung, pas mendung mungkin enggak ya, tapi pas hujan itu mungkin kan orang-orang pada malas keluar, jadi ya pendapatan sedikit gitu. Itu aja sih Mas. Tapi kalau misalkan terang, alhamdulillah ya Mas. Ya alhamdulillah Mas. Oh ya. Nah,
kira-kira berbicara tentang pendapatan, omset Anda setiap bulannya itu berapa, Mas? Kalau kira-kira di rata-rata di bulan pertama saya buka itu bisa mencapai 6 ya 6 juta. Oh, 6 juta. Iya. Oh. Itu 6 juta itu bersih atau kotor? Itu masih omset, masih belum dihitung dari pengeluaran, masih campur semua. Oh iya ya. Ya oke, berarti ya alhamdulillah lumayan banyak ya, Mas. Iya, alhamdulillah Mas. Ya. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih, Mas, tentang tadi asal usul gedang kribo, kenapa dinamakan gedang kribo, bahkan sudah dijelaskan jenis pisangnya, dan tadi Anda menjelaskan juga omsetnya. Boleh nggak, Mas, Anda memberikan sedikit tips and trick untuk berani memulai usaha, terutama bagi kaula-kaula muda yang ingin terjun di dalam usaha kuliner? Apa sih tips and triknya? Tips and trick dari saya ya berani untuk mencoba hal baru, berani untuk keluar dari zona nyaman. Ya intinya berani untuk mencoba dulu aja, Mas. Yang penting jangan takut ya kalau Ya. misalkan gagal gitu ya. Urusan untung rugi itu terakhir. Tuh kaula muda harus berani mencoba, jangan takut untuk gagal memulai usaha di bidang kuliner. Nah, selain tips and trick berani memulai usaha di bidang kuliner yang sudah Mas Dion sampaikan tadi, adakah tips untuk tetap mempertahankan usaha tersebut di tengah ya persaingan-persaingan kuliner jajanan-jajanan seperti itu, Mas? Apa? Ya untuk mempertahankan ya tetap kualitas, Mas. Kualitas tetap harus dipertahankan. Mungkin nanti bisa mencoba berbagai rasa-rasanya juga ya, Mas? Mungkin bisa ditambah variasi-variasi baru, tapi yang terpenting kualitas terlebih dahulu. Tuh. Cukup menarik teman-teman sekalian. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman, nggak kerasa ya. Terima kasih banyak untuk Mas Dion selaku narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Nah, buat kalian yang ingin mencoba usaha baru di bidang kuliner, jangan takut untuk mencoba ya. Sekian, saya Agas mewakili seluruh rekan produksi Okur. Memohon maaf apabila ada kata satupun perbuatan yang kurang berkenan, baik kepada Mas Dion sendiri dan juga terhadap penonton sekalian. Okur, Satu mana cukup? sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Okur. Okur. Ini Kemiringan. obrolan seputar kuliner. Ya, Okur. Mana cukup? Oh. Kat. Piye tadi? Ini kita kedatangan tim bintang tamu, narasumber juga. Kat. Apaan tuh? Kat. Salah kudunya. Yo. Nah, ini tadi kan kita sudah ngobrol